Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu harapan, semoga kita dan keluarga kita dibimbing dan dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal. Salawat beruntaikan salam, semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan jiwa dengan zakat. Nah, ini tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Apa itu jiwa? Di mana letaknya pada diri kita? Nah, itu dulu yang penting. Allah nggak tahu kita apa itu jiwa, di mana tempatnya, ya nggak bisa suci dia. Jiwa itu adalah nafs atau sukma. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap nafs, setiap sukma pasti akan mengalami sakaratul maut. Di mana adanya? Di kolbu. Nah, perhatikan, kolbu kita ini ada 3 lapis. Ada lapis luar, ada lapis tengah, ada lapis dalam. Ini bukan mengaji tasawuf ya, tapi ini adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, Allah sedang mengawasi engkau. Nah, mari kita lihat. Jadi lapisan luar isinya ada 5. Lapisan tengah isinya ada 1. Lapisan paling dalam isinya ada 5. Totalnya 11. Apa dan bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Ini jarang-jarang ini. Perhatikan, jangan tidur. Lapisan luar namanya as-sudur. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 7, ujung ayatnya Allah berfirman, wattaqullaha innallaha alimum bizatis sudur. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada pada sudur. Lapisan luar ada 5. Yang pertama, di sudur kita ada setan. Apa kerjaan setan? Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Dia selalu membuat was-was pada diri manusia. Nah, kadang-kadang manusia itu tergoda dengan perilaku setan. Padahal Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Apa contoh langkah-langkah perbuatan setan? Makan sambil berdiri, minum pakai tangan kiri. Apalagi acara resepsi pernikahan di gedung-gedung, kan pada berdiri itu makan. Kalau dia ustadz setan. Kalau dia haji setan. Nah lo,
Hati-hati. Saya mah BTL, batak tembak langsung aja saya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau saya lihat minum tangan kiri, saya akan baca ta'awuz. Siap-siap. A'udzu billahi minasyaiton. Saya tunjuk dia. Jangan tangan kiri. Jangan makan berdiri, syaitan. Oh, di sudur. Yang kedua, di sudur ada hawa. Apa itu hawa? Syahwat. Ingin makan, ingin minum, ingin kepada lawan jenis, ingin berkuasa, ingin kaya. Itu namanya hawa. Makannya nafsu banget. Salah. Makannya hawa banget. Itu yang benar. Makanya kata Allah, wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang akan masuk surga, orang yang bisa mengendalikan dirinya dari hawa. Dengan apa? Dengan syariat. Boleh makan, boleh minum, tapi halalan, thayyiban. Boleh berhubungan lawan jenis, tapi lewat pernikahan. Tuh cara mengendalikan hawa. Yang ketiga, di sudur ini ada bintik-bintik hitam akibat dosa. Kata Nabi, kalau kita melakukan satu dosa, Allah jadikan satu titik hitam di kolbunya. 2 dosa, 2 titik hitam, 1000 dosa, kolbunya hitam. Rona, hitam kolbunya. Kalau kolbunya sudah hitam, wajahnya jelek, nggak ada cahaya. Makanya Bapak Ibu, maaf ini, coba perhatikan apa bedanya orang Batak tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam. Bedanya pada wajah. Kalau orang Batak tukang copet, apalagi inang-inang rentenir, wajahnya sangar, setengah menakutkan, karena kolbunya hitam. Tapi kalau orang Batak yang sudah muslim, wajahnya bercahaya. Contohnya Ustadz Purba. Ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ceritakan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini wajahnya bercahaya, walaupun sedikit ada burem-buremnya, karena masih ada bintik hitam di sini. Nah, itulah yang dibersihkan dengan zakat, dengan puasa, dengan tilawah Quran, dengan sholat, pembersih jiwa. Tapi ketika kita puasa harus dijiwain, harus ikut ininya puasa. Kalau puasa kolbunya nggak ikut, puasanya garing. Kalau sholat kolbunya nggak ikut, sholatnya gersang. Kalau umroh haji kolbunya nggak ikut, umroh hajinya anta, nggak ada rasa, karena nggak dijiwain. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, kalau bintik hitam ini tidak dibersihkan, dia akan berubah menjadi kuman-kuman penyakit kolbu. Tuh, di sini itu Bu, ada riya, ada ujub, ada takabur, ada tamak, bin rakus, ada dengki, iri, hasud, ada khotir, jamaknya khawatir, cemas, takut banget sama kopat kapit. Lebih takut sama kopat kapit daripada sama neraka, penyakit tuh. Ini akhir zaman nih sekarang, Allah coba, Allah uji, ternyata banyak orang lebih takut sama ituan, sama neraka nggak takut. Ya Allah ya Rabb, penyakit tuh. Kalau nggak diobatin, kolbunya mati. Khatamallahu ala qulubihim. Ada cara obatnya. Yang kelima, di sudur itu ada jin korin. Setiap manusia lahir, Allah sertakan satu jin korin. Ya Rasulullah, apakah engkau juga punya jin korin? Ya, aku juga punya. Tetapi dengan izin Allah, jin korinku diislamkan oleh Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik. Kata sahabat, bagaimana dengan kami? Tergantung kalian. Kalau kalian mau berusaha menjadi orang baik,
jin korin kalian pun akan baik. Nah, jin korin ini lebih kecil sedikit daripada jin tomang. Kalau manusia mati, yang gentayangan itulah jin korin kita, bukan ruh. Ruh nggak ada gentayangan, dia di alam barzah. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di kerangkeng dia, kiamat pecah, keluar ruh, masuk ke jasad, bangkit dari kubur. Ada orang kesurupan, siapa kamu? Mbah Kakung. Ngapain datang? Kangen sama cucu saya. Itu bukan Mbah Kakung kita, tapi korinnya. Inilah yang ditangkap oleh dukun-dukun, dijadikan ilmu santet. Apa ada ilmu santet? Ada. Percaya adanya boleh, ngerjainnya syirik perbuatannya. Harus kita lawan dengan syariat. Nah, inilah makna firman Allah, fa'alhamaha fujuroha. Allah ilhamkan ke dalam kolbu fujur, negatif 5. Nah, nanti ada yang positif 5 juga. Sepasang dia di sini. Lapisan kedua namanya al-fuad. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jangan engkau mengamalkan satu amalan di mana engkau tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad akan dimintai pertanggungjawaban. Ustadz, fuad kok diminta pertanggungjawaban? Apa maksudnya? Yang ada di fuad itu cuman satu. Apa itu? Nafs, jiwa, sukma. Itulah yang ada di lapisan tengah. Itulah yang kita sucikan dengan zakat. Itulah yang kita bersihkan dengan saum Ramadan. Itulah yang kita tenangkan dengan baca Quran. Itulah yang kita siram dengan santapan rohani, ngaji seperti ini. Dan itulah nanti yang pulang, rojiun, ke koberno. Yang pulang itu yang itu. Jiwa kita itu pulang. Kata Allah, kamu dulu datang ke tanah kusir, ke masjid Jami, Masjid Raya Nurul Hidayah, dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kok kamu pulang dalam keadaan kotor? Ngapain aja kamu di Masjid Nurul Hidayah? Itu yang ditanya nanti yang pulang itu. Makanya sucikan jiwa kita. Ya Allah ya Rabb. Oke, lapisan yang paling dalam namanya al-absar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 13. Ujung ayatnya Allah berfirman. Apa kata Allah? Inna fi dzalika la'ibratal liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata batin, mata hati. Itulah dia lapisan paling dalam, al-absar. Isinya 5. Yang pertama, di sana ada malaikat, lawan dari setan tadi. Di sana ada ilmu. Ilmu itu masuk lewat pintu. Akal ini pintu. Pintu depan, pintu belakang. Pintu belakang tempat masuk yang buruk-buruk, tutup. Buka pintu depan. Masukkan ilmu, simpan dalam kolbu. Jangan taruh di sini, rusak. Rusak. Banyak orang profesor botak pitak kepalanya, pinter agama, tapi jelek perilakunya. Kenapa? Nggak sampai ke dalam kolbu ilmunya. Di kolbu masukkan paling dalam. Malaikat, ilmu, iman, takwa. At-taqwa hahuna. Takwa. Dan yang kelima adalah ruh. Ruh itulah hati nurani yang paling dalam. Makanya kita sering dengar, tanyalah hati nuranimu. Karena dia pasti jujur, nggak bakal bohong. Nih contoh nih, ketika kita melakukan dosa, ya Allah,
Kenapa aku kerjakan tadi itu? Sebetulnya hati kecilku menolak, ya Allah. Itulah hati nurani. Yang ngerjakan dosa itu, itulah nafsu jiwa, digoda sama setan. Makanya nafsu ini ada 5 tingkat. Yang paling jelek nafsu amaroh. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Tuh. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kepada kejahatan. Kata Nabi Yusuf, nafsu amarah, suka marah-marah. Kalau bapak ibu masih suka marah, itu nafsunya amarah. Posisi bapak ibu ketika itu masih orang muslim. Nah, kalau orang mukmin, nafsunya sudah mendingan, namanya nafsu lawamah. Wala uqsimu binafsil lawamah, aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali diri. Bapak habis marahin supir, 5 menit kemudian bapak panggil, mas ini mas, ada apa Pak Haji, maafin bapak ya, sudah marah-marahin kamu tadi, besok jangan gitu lagi ya. Supir ini heran, tidak pernah Pak Haji ini minta maaf, kok tumben ya. Selidik punya selidik, jangan-jangan karena kemarin mendengarkan ceramah Ustadz Purba. Tuh begitu. Jadi kalau bapak ibu marahi pembantu, minta maaf, itu orang beriman tuh. Tapi kalau orang Islam, ngapain minta maaf? Saya kan bosnya, masih muslim. Nah, yang paling bagus orang bertakwa, nafsunya 3. Yang pertama mutmainnah, yang kedua radiyah, yang ketiga marodiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam marodiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, semua ini kalau mau lebih jelas detailnya, silahkan berkunjung ke YouTube saya. Saya punya majelis di YouTube, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Tambah lapisan-lapisan kolbu, dapat. Silakan berkunjung. Sudah 101 video saya sampaikan. Tapi jangan lupa subscribe, like and share. Udah zamannya. Tapi subscribe itu cuma sekali aja. Ada jamaah saya sudah subscribe Ustadz berapa kali? 10 kali, merah lagi saya bilang. Sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau like and share, bilang silakan banyak-banyak. Nah itu saja ya kesimpulannya ya. Jadi semua amal ibadah pembersih jiwa, itu intinya. Puasa tazkiyatun nufus, sholat penenang jiwa, baca Quran menenangkan jiwa, infak zakat sodakoh menenteramkan jiwa, mendengarkan majelis taklim menyuburkan jiwa, ngasih makan jiwa. Makanya kita ngaji, tapi jangan kata orang Kemanggisan Pulau, ngaji ngasah biji, bukan, ngaji ngasah jiwa. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari sama-sama kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.